Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 3 ingin mempresentasikan sejarah Museum Fathahillah. Dan ini rekan-rekan kami. Bab 1. Latar belakang Museum Fathahillah. Museum Fathahillah merupakan aset wisata sejarah di Jakarta. Museum Fathahillah atau orang lebih mengenal dengan sebutan Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fathahillah, Blok 2, Jakarta Utara. Nama Museum Fathahillah diambil dari nama taman halaman Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini menyimpan banyak hal untuk diceritakan oleh masa lalu, mulai dari perjalanan sejarah Jakarta, hasil penggalian arkeologi di kawasan Jakarta, mebel antik dari abad ke-18, keramik, gerabah, hingga batu prestasi. Terdapat juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak. Bahkan kini diletakkan patung Dewa Hermes. Menurut mitologi Yunani, merupakan dewa keberuntungan, perlindungan bagi kaum pedagang. Semua terletak di perempatan Harmoni dan Mariam. Si Jagur dianggap mempunyai kekuatan magis serta berbendera dari zaman Fathahillah. Potensi Museum Fathahillah yaitu sebagai objek wisata adalah sisi perkembangan kota Jakarta kuno hingga modern saat ini. 1/2 tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Museum Fathahillah Jakarta. Untuk mengetahui sejarah Museum Fathahillah Jakarta, menambahkan pengetahuan masyarakat tentang sejarah Jakarta dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perannya sejarah. Masyarakat menjadi lebih peduli dan tertarik untuk mengunjungi belajar sejarah Museum Sejarah Indonesia. Daya tarik Museum Fathahillah yaitu mempunyai istimewaan koleksi beraneka ragam benda-benda bersejarah seperti benda-benda arkeologi masa Hindu, Buddha, hingga Islam. Bab 2. Pembahasan. Pengertian. Museum Fathahillah atau biasa disebut dengan Sejarah Museum Jakarta merupakan sebuah museum yang berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat atau berada di Kota Tua. Museum Fathahillah berdiri di tanah dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Dulu bangunan yang digunakan sebagai Museum Fathahillah ini adalah Balai Kota Batavia atau dalam bahasa Belandanya Stadhuis van Batavia. Dibangun pada tahun 1707 dan selesai pada tahun 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Belanda waktu itu yang bernama Johan van Hoorn. Harga masuknya cukup murah, untuk dewasa 5.000, untuk pelajar 3.000, dan untuk anak-anak 2.000. Sejarah Kota Tua Jakarta dimulai dari sebuah pelabuhan yang kini dikenal sebagai Sunda Kelapa. Pelabuhan ini pernah dikenal sebagai bangsa di dunia sebagai pelabuhan dagang internasional termegah di Asia Tenggara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Indonesia. Peresmian gedung Sejarah Museum Fathahillah dilakukan pada tanggal 27 April 1626 oleh Gubernur Jenderal Peter de Carpentier tahun 1623 sampai 1627. Gedung ini juga memiliki fungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Sejarah Museum Fathahillah menyimpan sisa penjajahan di dalamnya. Terbentuk menjadi 2 lantai dengan ruang bawah tanah. Lantai bawah berisikan peninggalan VOC seperti patung, keramik-keramik, barang kerajinan seperti prasasti, gerabah, dan penemuan buatan yang ditemukan pada para arkeolog. Terdapat pula peninggalan kerajinan asli Betawi atau Batavia seperti dapur khas Betawi tempo dulu. Ruang bawah tanah yang tidak kalah penting pada bangunan ini adalah penjara bawah tanah. Para tahanan yang melawan pemerintahan Belanda terdiri dari 5 ruangan sempit dan pengap dengan bandul besi sebagai belenggu kaki para tahanan. Sejarah. Sejarah diambil dalam bahasa Arab dari kata syajarah yang berarti pohon. Arti pohon di sini dimaksudkan sebagai pohon keluarga atau silsilah serta usul dari adanya sesuatu dan perkembangan tentang peristiwa berkesinambungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinamakan history yang berasal dari bahasa Yunani, dan kota historia yang mengandung makna inquiry, wawancara, serta interogasi atau laporan dari seseorang saksi mata mengenai hasil-hasil suatu tindakan.
Berikut para ahli yang mendefinisikan sejarah, yaitu Roslan Abdul Ghani Mohyamin, Thomas Ibnu Khaldun, R. Moh Ali. Pengertian museum adalah institusi permanen nirlaba melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan. Sejak tahun 1977, setiap tanggal 18 Mei memperingati sebagai Hari Museum Internasional. Akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan fondasi yang sama. Museum Fathahillah atau biasa disebut sejarah Museum Jakarta merupakan sebuah museum yang berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat atau berada di Kota Tua. Museum Fathahillah berdiri dari tanah luas lebih dari 1.300 meter persegi. Dulu bangunan yang digunakan sebagai Museum Fathahillah ini adalah Balai Kota Batavia. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang digunakan pada tahun 2009 atau pengertian Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini merupakan istana Damdin Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan standing digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dibagi sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sudekin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Sejarah Kota Tua Jakarta dimulai dari sebuah pelabuhan yang kini dikenal sebagai Sunda Kelapa. Pelabuhan ini pernah dikenal sebagai bangsa di dunia sebagai pendahulu dengan internasional tenaga Asia kenegaraan Cina pada abad 5 Masehi menceritakan bahwa di Bantang Teluk Jakarta terdapat sebuah wilayah kekuasaan yang disebut Tolomo atau Tarumanegara. Hal ini juga terdapat di dalam kronik dinasti Tang yang menyebutkan tentang kedatangan utusan-utusan kerajaan Tolomo penyembuhan orang-orang Cina terdapat Roma pada tahun 525, 528, 660 dan tahun 660 Masehi. Kenegerian Cina Tolomo dirasakan dengan ucapan lidah orang-orang Cina untuk negeri Taruma atau Tarumanegara. Pada awalnya, sejarah Museum Fathahillah merupakan bangunan kolonial Belanda yang dipergunakan sebagai balai kota. Peresmian gedung dilakukan pada tanggal 27 April 1626 oleh Gubernur Jenderal Pieter de Carpenter dan membangun gedung balai kota baru yang kemudian direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horn dan baru selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di masa pemerintahan lain, yaitu pada Gubernur Jenderal Abraham. Gedung yang dipergunakan sebagai balai kota ini juga memiliki fungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Kemudian, sekitar tahun 1925 sampai 1942, gedung tersebut juga digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan pada Provinsi Jawa Barat. Kemudian, tahun 1942 sampai 1945 difungsikan sebagai kantor tempat pengumpulan logistik di Daeng Nippon. Kemudian, sekitar tahun 1919, untuk memperingati berdirinya Batavia ke-300 tahun, warga kota Batavia, khususnya para orang Belanda, mulai tertarik untuk membuat sejarah tentang kota Batavia. Lalu, pada tahun 1930, didirikanlah yayasan yang bernama Oud Batavia, yang bertujuan untuk mengumpulkan segala hal tentang sejarah kota Batavia. Tahun 1936, Museum Oud Batavia diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jarja van Starkboord dan dibuka untuk umum pada tahun 1939. Setelah itu, pada tahun 1968, gedung ini diserahkan kepada pemuda DKI Jakarta dan kemudian dijadikan sebagai museum pada tahun 1974. Pada sejarah Museum Fathahillah, berdasarkan pembentukannya hingga bisa kita kunjungi sampai sekarang ini, menyimpan sisa penjajahan di dalamnya.
terbentuk menjadi 2 lantai dengan ruang bawah tanah ini berisikan banyak peninggalan bersejarah, yaitu lantai bawah berisikan peninggalan VOC seperti patung, keramik-keramik barang kerajinan seperti prasasti, gerabah, dan penemuan batuan yang ditemukan para arkeologi. Terdapat pula peninggalan kerajinan asli Betawi. Penelitian sejarah harus dilandasi atau berpedoman pada kaidah-kaidah metode sejarah. Jika tidak, penelitian itu hanya akan menghasilkan tulisan sejarah semi ilmiah atau bahkan sejarah populer. Oleh karena itu, dalam penelitian sejarah harus memahami kaidah-kaidah metode sejarah dan mampu mengimplementasikan agar penelitian itu menghasilkan karya sejarah ilmiah. Manfaat penelitian: dalam penelitian ini berharap mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya 1. Bagi menulis, dengan dilakukan penelitian ini penulis dapat menganalisis permasalahan yang ada, merumuskan dan memberi solusi dari masalah yang ada di lokasi penelitian. 2. Bagi pengelolaan museum, yaitu dapat dijadikan Fathahillah Indonesia bahan masukan agar dapat meningkatkan pengelolaan koleksi museum. 3. Bagian penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan mustaka khususnya untuk pengelolaan museum guna meningkatkannya jumlah kunjungan ke museum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.